Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, I'm Diva Puspaningrum and my student ID is 20018055 and I'm from K1 2020 English Education. I present this final semester project video for Memwitri Octavia SPD MPD as my advanced grammar lecture. So in this project, I had the opportunity to share my knowledge with some of friends about 3 types of sentences. The first one is about simple sentence, the second one is about compound sentence, and the last one is about complex sentence. So, happy watching! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome guys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita bahas simple sentence ya. Oke, untuk kalau share screen dulu. Gimana, udah kelihatan kan? Oke, so today we are going to talk about simple sentence. Tapi sebelumnya mau aku tanya dulu, what do you know about simple sentence? Apa yang kalian ketahui tentang simple sentence? Ada yang tahu nggak? Anyone? Kalimat tunggal mungkin. Yang simpel. Kalimat tunggal, oke. Kalimat tunggal ya, oke. Jadi simple sentence itu, a sentence consists of one independent. Ya, dia itu kalimat tunggal, tapi kalimat tunggalnya itu yang independen, yang mandiri. Jadi dia independent clause yang mandiri. Nah, apa itu independent clause? Jadi, independent clause itu sebuah klausa is a clause with a complex component and only has one complete idea or thought. Jadi dia itu sebuah klausa yang punya komponennya lengkap. Jadi komponen lengkapnya itu maksudnya di sini dia itu punya satu subjek sama satu verb. Jadi makanya dia bisa dibilang sebagai sentence kalau dia punya setidaknya at least satu subjek sama satu verb. Nah, balik lagi ke complete komponen di simple sentence itu nanti ada 4. Yang pertama itu bentuknya simple, one subject sama one verb. Contohnya kayak yang kita tahu, biasa kita lihat juga sih, Lisa sings a good song. Gitu. Di sini kan Lisa di sini subjeknya, terus verbnya di sini sings. Gampang nggak ya? Terus yang contoh kedua, Kiki is doing an exercise. Subjeknya Kiki, terus verbnya is doing. Terus bentuk kedua dari complete component dalam simple sentence itu one subject sama 2 verb. Jadi dia walaupun kata kerjanya ada 2, tetap aja dia bisa dikatakan sebagai simple sentence gitu. Contohnya, Nana goes to the market and buys some fruits. Nana di sini subjek, sedangkan verbsnya ada 2, goes and buys. Tapi walaupun kalimatnya bentuknya kayak gini, dia masih tetap simple sentence. Terus bentuk yang ketiga, 2 subject and 1 verbs. Contohnya, Tommy and Alex watch the movie together. Subjeknya Tommy and Alex, terus verbnya watch. Terus contoh lainnya juga, my brother and I are invited to the party. My brother and I subjeknya, terus verbnya nanti are invited. Terus yang terakhir, 2 subjek sama 2 verb. Contohnya, Tom and Nikki went to the grocery store and bought some milk. Tom and Nikki-nya subjek, terus verbnya went sama bought. Jadi walaupun bentuk tensesnya apapun, ini semua ini macam-macam kan, ada yang present, ada yang continuous, ada yang past tense, tapi ini semuanya masih dalam bentuk simple sentence. Lanjut, Miss. Alright. Right. So yeah, today we are going to talk about compound sentence and complex sentence. So the first one is compound sentence. Let's begin with the definition. What is compound sentence? So compound sentence is a type of sentence when 2 independent clauses are connected correctly. Jadi compound sentence ini merupakan suatu kalimat di mana ada 2
independent clause yang dihubungkan secara benar. Nah, sebelumnya kita kan di simple sentence udah membahas juga, menyinggung juga mengenai independent clause ini. Independent clause itu merupakan suatu kalimat yang mempunyai komponen lengkap kan, complete komponen. Nah, di sini sedangkan di compound ini nanti bakalan ada dua independent clause. Dua independent clause ini tapi dihubungkan nanti dengan ada konektornya dan mereka bakal dihubungkan dengan benar, maka bisa membentuk suatu kalimat compound ini. Next, untuk menghubungkan compound, untuk membuat kalimat compound ini, tadi kan ada dua independent clause tuh. Nah, di sini ada beberapa cara dan atau konektornya supaya bisa menggabungkan dua independent clause tersebut. Yang pertama itu kita menggunakan yang namanya coordinating conjunction. Nah, coordinating conjunction itu gimana sih caranya kita menghubungkannya? Jadi ini gambarannya. Di sini yang pertama ada independent clause. Independent clause yang pertama, kalimat independent yang pertama, lalu ada independent clause yang kedua. Nah, tanda tambah ini merupakan coordinating conjunction-nya itu atau penghubungnya ya. Jadi sini ada complete sentence 1 dan complete sentence 2. Nah, ini kan complete sentence itu punya komponennya ada subjek dan ada predikat. Dua klausa ini nanti dihubungkan dengan yang namanya coordinating conjunction. Nah, dalam coordinating conjunction itu biasanya kita ada yang namanya fanboys. Fanboys itu singkatan kata-kata apa aja yang bisa kita gunakan sebagai conjunctionnya. Jadi yang pertama itu ada for, and, nor, but, or, yet, dan so. Jadi cara ngapalnya biar gampang, apa aja coordinating conjunction itu, makanya kita sebut dengan namanya fanboys. Ini kata-kata penghubungnya. Nah, kita lihat contohnya. Yang pertama, independent clause pertama ada Tata bought an ice cream. Nah, kalimat yang keduanya ada Rara bought a candy. Nah, ini kan ada subjek di sini Tata dan predikatnya juga ada bought. Di independent clause yang kedua juga subjeknya ada si Rara dan predikatnya ada bought. Jadi kan ini ada dua complete sentence ya. Di sini nanti yang mana coordinating conjunction-nya yang kira-kira bisa nih kita pakai untuk menghubungkan dua independent clause ini. And, alright, that's right. Di sini kita pakai and. Jadi maka kalimatnya bakalan menjadi Tata bought an ice cream and Rara bought a candy. Sini kalimatnya. Nah, bentuk kalimat seperti inilah yang dinamakan sebagai compound sentence. Ini dengan cara yang pertama ya. Nah, satu lagi yang pentingnya juga, jangan lupa kalau kita menghubungkan antara kalimat yang pertama dengan kalimat yang kedua, lalu kita menggunakan coordinating conjunction, jangan lupa kita pakai koma untuk pemisahnya. Jadi setelah independent clause yang pertama, kita kasih koma, lalu kita pakai coordinating conjunction-nya, salah satu dari fanboys, baru kita tulis lagi yang independent clause yang kedua. Oke, next. Yang kedua, kita juga bisa membuat sebuah compound sentence itu menggunakan semicolon atau titik koma. Nah, bisa using a coordinating conjunction, the second way to combine two independent clauses to form a compound sentence can also be done by using a semicolon. Contohnya seperti ini. Ini biasanya kalau di soal-soal bakalan kayak gini. Ini bentuk awalnya, lalu apa yang bisa kita gunakan atau gimana cara kita menggabungkan kedua kalimat ini. Ini kalimat yang pertama, Tata drank a Coke. Kalau independent clause yang keduanya ada she doesn't like it. Di sini kita pakai semicolon. Maka kalimatnya bakal menjadi tetap sama, nggak ada yang berubah. Cuma di sini cara penulisannya agak berubah sedikit di sini. Tata drank a Coke, semicolon. Lalu she doesn't like it. Nah, di sini setelah kita menggunakan semicolon, kata she-nya ini harus diperhatiin ya. She harus diawali berikutnya dengan lower case. Jadi dia nggak boleh dihubungkan langsung dengan dimulai kalimat berikutnya dengan menggunakan huruf kapital tuh nggak boleh kalau udah pakai semicolon gitu. Right. Next,
kita bisa membuat compound sentence itu menggunakan yang namanya conjunctive adverbs. Nah, conjunctive adverb ini ya sebuah adverb yang fungsinya itu sebagai conjunction. Dia kata keterangan tapi fungsinya sebagai konjungsi karena dia bisa menghubungkan dua independent clause. Nah, aturannya di sini dia juga cara penulisannya nanti dia juga menggunakan semicolon before the conjunctive adverb dan koma setelahnya. Jadi penulisannya bakalan seperti ini. Independent clause yang pertama, lalu ada semicolon, baru kita tambahkan conjunctive adverb-nya, kita kasih koma, baru dilanjutkan dengan independent clause yang kedua. Jadi itu aturan penulisannya untuk membuat compound sentence tapi menggunakan conjunctive adverb-nya. Nah, kita lihat. Conjunctive adverbs ini, dia itu ada 3 types. Jadi there are 3 types of conjunctive adverbs. Nah, yang pertama itu to add contrast. Jadi dia itu fungsinya untuk menyatakan kontras atau pertentangan. Nah, apa aja conjunctive adverb yang bisa kita gunakan itu yaitu yang ada di dalam kurung ini. In contrast, on the other hand, however, in spite of, instead, dan etc. Sebenarnya masih ada juga beberapa yang lain untuk menyatakan kontras atau pertentangan. Contoh kalimatnya, kita di sini ada I'm not really hungry, I want some ice cream. Iya. Untuk membuat compound sentence, kita bisa pakai yang however. Jadi kalimatnya bakalan menjadi I'm not really hungry, titik koma, semicolon. However, koma, I want some ice cream. Gini. Boleh juga penulisannya itu menggunakan titik, nggak pakai semicolon boleh. Tapi nanti kalau kita menggunakan titik, maka conjunctive adverb-nya itu diawali nanti dengan huruf kapital, dengan huruf awal. Dengan huruf besar ya. Nah, yang kedua, bentuk yang kedua, tipe yang kedua dari conjunctive adverb itu to show similarities. Conjunctive adverb-nya yang bisa kita gunakan yaitu similarly dan likewise. Next, bentuk yang ketiga, tipe yang ketiga itu to add a result, untuk menyatakan hasil. Conjunctive adverb-nya ada thus, as a result, therefore, dan consequently. Contoh kalimatnya yang bisa kita gunakan yaitu di sini contohnya I was up all night, I fell asleep at my desk. Maka kalimatnya menjadi I was up all night, therefore I fell asleep at my desk. Untuk membuat compound sentence, connector berikutnya yang bisa kita gunakan yaitu correlative conjunction. Apa itu correlative conjunction? Correlative conjunctions are pairs of words that work together to connect two parts of a sentence that hold an equal value or correlate with one another. Apa aja pasangan katanya? Itu yang pertama ada either or, yang kedua ada not only but also, ada neither nor, dan yang terakhir both and. Gitu ya. Ada 4 correlative conjunction. Tapi dalam correlative conjunction ini, not all of those correlative conjunction can be used to form a compound sentence. Dari 4 ini, nggak semuanya bisa kita gunakan untuk membuat suatu kalimat compound. Jadi apa yang bisa kita gunakan untuk membuat suatu kalimat compound? Yang bisa kita gunakan hanya 2, yaitu either or sama not only but also. Jadi correlative conjunction itu ada 4, namun yang bisa dipakai dalam compound itu cuma 2. Either or sama not only but also, gitu ya. Nah, ini contoh-contohnya dari correlative conjunction dan fungsinya apa gitu. Jadi either or dan not only but also itu digunakan untuk menggabungkan kata, frasa dan klausa. Sedangkan neither nor dan both and itu hanya menggabungkan kata dan frasa. Makanya dia nggak bisa dipakai Pak untuk compound karena compound itu kan menggabungkan 2 independent clause kan. Nah, jadi yang bisa dipakai hanya 2 ini. Sedangkan yang ini sisanya 2 lagi, neither nor both and itu nggak bisa dipakai. Oke. Contohnya nih. Contohnya penggunaan. Okay, now we move to complex sentence. Ini materi yang terakhir ya. So, what is complex sentence? Nah, complex sentence is a sentence with one independent clause and at clause itu ini. Sebuah klausa sama seperti independent clause. A clause with a complete component has only one complete idea, but
it is start with subordinator yang membuat dia menjadi dependent. Di dependent clause ini sebenarnya ada 3 tipenya. Yang pertama, bentukan pertama itu ada namanya adjective clause. Yang kedua ada adverb clause. Dan yang terakhir ada namanya noun clause. Tapi kali ini yang kita bahas itu hanya fokus pada adjective clause. Oke. Nah, adjective clause. Adjective clause has the same function as adjective. It is used for explain noun, but it is in the form of clause or sentence. Contohnya di sini. Kalau di penggunaan adjective biasa kan, contohnya beautiful dress. Dan bentuk tulisannya itu biasanya kan adjective dan noun. Gitu. Adjektifnya di sini beautiful, nounnya di sini ada dress. Beautiful di sini fungsinya kan untuk menjelaskan noun. Siapa nounnya? Yang mana nounnya itu ya si dressnya ini, itu kan fungsinya. Nah, kalau dalam contoh lain misalnya kalimat lengkapnya gini. She read my book. Ini contoh lainnya ya. She read my book. Di sini ada komponen lengkapnya, ada subjek, ada predikat, dan ada objek. Nah, yang mana dari 3 komponen ini yang fungsinya mempunyai fungsi sebagai kata benda? Nah, dari ketiga komponen ini yang mempunyai fungsinya sebagai kata benda yaitu subjek dan objeknya. She dan my book-nya. Kenapa? Karena she ini kan merujuk ke orang dan my book ini udah jelas benda ya. Jadi orang pun kan juga termasuk kata benda kan. Jadi nanti adjective clause ini akan menjelaskan salah satu dari entah itu si subjek, entah itu si objek dalam satu kalimat. Itu fungsinya dari si adjective clause. Tapi dia dalam bentuk klausa gitu. Nah, posisinya kalau adjective clause ini berkebalikan dari penggunaan. Nah, posisinya kalau adjective clause ini berkebalikan dari penggunaan adjektif biasa. Kalau adjektif biasa, dia biasanya berada sebelum kata benda kan di depan gini. Sedangkan adjective clause, the adjective clause is located behind the noun it is correct. Dia bakalan berada nanti setelah kata benda yang dia jelaskan. Jadi sebuah adjective clause biasanya diawali dengan yang pertama itu namanya relative pronoun dan yang kedua itu relative adverb jenisnya. Jadi relative pronoun itu kalau menjelaskan subjek yang dijelaskan nounnya itu subjek, maka kita bisa menggunakan who, which, sama that. Next, yang kedua, kalau nounnya itu adalah objek, maka relative pronoun yang bisa kita gunakan itu adalah whom untuk orang, untuk human. Kita pakai which juga untuk benda dan bisa juga pakai that. And next, nah kalau untuk menyatakan kepunyaan atau posesif, kita pakai relative pronounnya yang whose. Nah, jadi dia bisa menjelaskan ya tentang baik itu orang ataupun benda sama-sama kita menggunakan whose kalau untuk kepunyaan. Berikutnya yaitu relative adverb. Nah, relative adverb yang pertama itu kalau dia menjelaskan tentang waktu, maka kita menggunakan when. Next, kalimat yang kedua, kalau menyatakan tempat, place, maka kita menggunakan where. Yang ketiga itu menjelaskan tentang alasan. Jadi kita menggunakan relative pronounnya why. Well, I think that's all. Thank you so much, guys. Thank you so much for coming. Thank you so much for listening. And have a great day. Thank you. Thank you. I think that's all from me. I hope what I have explained before will helpful not only for some of my friends but also for all of you guys who watch this video. Thank you so much for watching. Stay healthy. Have a great day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.